desa mana? Situsari. Desa Situsari. Kamu desanya desa mana? Desa Situsari. Kampungnya kampung Kampung Empu. Dulu lewat jalannya ke sini. Dulu jalan desa. Di desanya ada datanya nggak? Sertifikat jalan desa. Sekarang kenapa? Siapa? Perusahaan apa? Dasarnya apa dia nutup? Ya katanya dia tahu. Jalan nggak ada jalan, nggak ada jalan. Tanah dia Oh, tanah dia. Sertifikatnya? Enggak. Cuma peta-peta doang. Terus tindakan dari aparat di sini? Kita di rumah nggak ada tindakan dari orang desa. Pokoknya yang ada ini itu semua aduh. Jangan terjadi itu ke masyarakat. Dia ikut Pak. Dia ikut nama dosa. Desanya nggak ada. Tindakan apa-apa desa Pak. Katanya mau mediasi. Nyampe sekarang nggak ada. Desanya desa Situsari. Terus kepala desanya nggak mediasi? Camat nggak ada? PJ Bupati Bogor? Ada Pak. Yang kalau nggak ada Pak Hari, Pak Hari siapa? Mana Pak Hari? Ini Ini warganya di sini berapa rumah? 9 rumah. Tadinya jalannya ini Pak nih. Ini jalan desanya ini. Jalannya mana? Dia ditutup di portal. Kita dipindahin ke sini. Sekarang jadi kayak Gimana maksudnya? Jalan awalnya, jalan awal dari dulu, dari dulu yang udah ada ini. Yang udah ada ini jalannya. Oh, ini jalan. Iya. Oh, jalannya besar. Itu besar. Masuk mobil. Masuk. Nah, terus? Ya. Berarti ini udah tumbuh lagi udah lama dong? Lah iya, udah lama. Nggak boleh dimasukin. Udah nggak boleh dimasukin warga, ditutup. Udah dijalanin. Kalau dia bisa jalan, pokoknya nggak boleh. Menginjak jalan dia. Kenapa? Yang mancing aja pada diusir. Yang mancing aja pada diusir, Pak. Ini jalan lamanya, Pak. Ini jalan lama. Iya, jalan desa lama. Ya itu di Setu. Dari dulu lah, saya lewat sini, Pak. Oh, ini jalan lama. Iya, Zaman yang dulu itu. dari dulu Ini setelah. udah berapa lama ditutup? Dari 12 tahunan. 12 tahunan. 12 tahun tapi kan tidak dipakai kan? Iya. Nggak dipakai. Nggak boleh. Tapi nggak boleh, Pak. Ada bacaannya. Nggak Kalau boleh. misalnya dipakai kita di ini sama dia didenda. Malah kita suruh nyewa Ada surat dendanya juga. Kalau mau lewat, bayar 1 juta. Satu dia. Sedangkan Jalannya dipakai. iya. Jadi kalau lewat sini bayar berapa? 1 juta 1 bulan. Bayarnya 1 juta per bulan. Dibayar 3 bulan 3 juta, Pak. Ya, nggak apa-apa, saya ada. bayar. Ya itu. Sok saya bayar aja. Yang ngasihin surat itu orang desa, Pak. Kadus Rujing. Sama tokoh masyarakat yang ke rumah. Mantan Babinsa Sukarmin. Yang ngedoser juga itu dia ikut-ikutan. Bilang di sini nggak ada jalan, Pak. Apa saya bayar 1 juta sebulan sewa? Harus ke mas siapa bayarnya? Ya itu, Pak. Ya makanya Nggak tahu makanya, Pak. Kadus Rujing aja panggil. Kadus Rujing. Harusnya di mana? Ada di desa sekarang. Emang nggak mau Pak, pengen jalan dulu aja Pak. Bebasin jalan Pak. Bebasin jalan. Kasih jalan cuma 1 meter, Pak. Ini jalan asalnya di sini. Sudah hampir 12 bulan ditutup. 12 tahun. Kalau misalnya kita nginjek ini kita dipidana. Padahal ini kosong. Tidak jalan dipakai. desa. Tidak ada fungsi apapun. Ngapain bikin susah-susah? Ya makanya baru aja bikin kita di sini aja. Iya. Kita dipanel full Pak awalnya dari dulu. Ini aja
lain. Nih Pak, bisa dilihat. Sekarang masih bisa lewat. Kayak gini. Kayak gini ini bekas di doser Pak. Di doser. Doser sama yang punya perusahaan. Ini beda PT-nya. Sama juga. Hah? Dia juga. Dia juga. Jadi kan tadinya tuker jalan Pak. Jadi tadinya jalan kita sana. Nah kita dikasih di sini. Nah kita pakai ini tapi sama dia tetap diakui. Jadi kita nggak ada jalan. Dulunya sebelum ada PT itu Ada jalan. Ada jalan. Iya emang dari dulu. Jalan ini. Sama Di perusahaan. desa jalan ini terdata nggak menjadi Ada sertifikat. Sertifikat kita ada jalan desa. jalan desa? Jangan-jangan dijual. Makanya orang desa tuh nggak beralih satupun ke perusahaan. Kenapa nggak lapor polisi? Ya sama aja. Kita bikin Kalau tindakan. saya bantu laporan, Boleh. ya kan? Jalan ke TKI. Tadinya begini Pak. Jalan kita yang pertama aja balikin. Kemarin ngegarap ini nggak ada pemberitahuan sama sekali. Anak-anak kita lagi sekolah, suami lagi kerja. Tahu-tahu ini diurugin ke sini Pak. Kita di sini sehari semalam nungguin motor kita. Takut ada yang hilang. Makanya kita nggak tidur sama sekali nggak bisa lewat. Tadi Bapak siapa? Pak bisa ngasih penjelasan nggak? Nah, ya. Ya. Jadi gimana? Dulu statusnya bener nggak ini jalan desa? Betul, kalau dilihat, kalau ini kan kebetulan kita ada setu juga Bapak. Ah. Setu ini kan kalau dari garis sepadan kan sudah dipastikan juga sekitaran setu pasti jalan. ada garis Sepadan jalan. Kemudian untuk akses menuju ke kampung sebelah itu kita memang ada jalan desa di depan ini. Di sini. Ya, Ya, artinya ini bener nggak dulu benar, jalan ada desa? jalan desa. Karena Statusnya jalan desa. status jalan desa. Beberapa tokoh kita juga meyakinkan itu. Beberapa dokumen Dokumen di desanya ada. Ini statusnya jalan desa. dokumen desa yang kami belum pernah mendapatkan itu. Tapi dari sertifikat yang dimiliki oleh keluarga besar Abairo ini, batas depan itu betul jalan desa, Mas. Nah, dibuktikan juga secara fisik, Bapak ini tiang-tiang listrik ini kan menunjukkan ini Jalur jalan. jalur jalan di mana Iya. sini sampai ujung, bahkan ada satu kabel kita yang sudah di tengah pohon randu. Saking lamanya sudah di dalam pohon itu. Jadi secara fisik masih ada batas-batas ini. Kemudian secara dokumen sertifikasi mereka itu masih menunjukkan bahwa di depan itu ada batas jalan desa. Itu dari kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat di dalam proses jual beli dan sebagainya itu juga masih ada. Bahwa dulu ini tidak termasuk yang diukur dan sebagainya. Oke. Saksi-saksi sudah ada Dulu semua. yang punya tanah itu siapa? Yang sebelum? Bergantian Bapak, kita ada empat pergantian pemilik. Yang terakhir dimiliki oleh PT Lotus atas nama Bapak Kiki. Nah, proses peralihan itu penggantian jalan desa ini menjadi, kalau ini memang tidak diakui oleh warga karena ini memang merasa punyanya. Jadi warga ini merasa bahwa yang sebelah ini jalan desa. Betul. Jadi artinya dia punya hak untuk menggunakan. Kemudian oleh perusahaan kemudian ditutup. Ya kan, dipagar. Tidak bisa dilewati sudah berlangsung 12 tahun. Dikasihlah Kemudian diberilah jalan pengganti. ini. Artinya selama 12 tahun warga menikmati jalan ini. Jalan tanah ini kan. Betul. Tetapi kemarin-kemarin tiba-tiba ini pun tidak boleh dilewati. Apabila melewati, ditulislah surat kalau ingin menggunakan jalan ini dia harus membayar 1 juta per bulan. Yang dimaksud membayar itu yang ini, Bapak. Oke. Di portal lah itu, sehingga saat itu Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi- Kita kan gini loh. Hari ini kan prosesnya ada 2 kan. Yang pertama adalah dalam jangka pendek itu warga membutuhkan penggunaan jalan. Itu kan dalam jangka pendek kan. Dalam jangka pendek membutuhkan penggunaan jalan. Artinya saya nggak apa-apa. Saya bersedia membayar 1 juta per bulan di sini. Jadi biar pakai dulu, dirapihkan pakai dulu. Dalam jangka panjang kita sengketakan yang sebelah. Kalau sengketa kan pasti sengketa hukum. Waktunya panjang, ya kan? Ya nggak apa-apa, yang sebelah nanti kita urusin. Bahwa itu adalah hak warga. Kan gitu loh. Tinggal itu perusahaan bisa ngeliatin nggak sertifikat bahwa kami belum pernah ditunjukkan. Pernah Makanya ditunjukkan. kemarin ada upaya juga saya fasilitasi untuk kemudian kita ada lawyer, kemudian kita tuntutlah
Yang gini-gini kan cukup diselesaikan di tingkat bawah. Iya, makanya Pak. Yang ini kan cukup di desa atau oleh camat juga selesai kok yang Nggak pernah. Bahkan kita kemarin udah berapa demo aja nggak ada yang RT, RW, lurah kalau nggak Ke DPRD-nya belum pernah. belum. DPRD-nya nggak fasilitasin. Nggak ada. Yang bekerja kesini nggak ada selain dia yang mau menolong kami. Yang gini-gini cukup camat kan gini loh. Nanti kan bikin izin lokasi kan yang ngeluarin adalah pemerintah kabupaten, ya kan? Nah sebelum izin lokasi kan bisa dibicarakan. Saya kasih ini izin lokasi buat Anda untuk apa? Tapi saya mohon garis jalan ini nggak boleh kan bisa begitu pemerintah. Ada Pak. Nggak ada pegawai. Ini masalah gampang atau? Iya makanya sebenarnya mah nggak harus panjang kayak gini. Oh. Cuman tidak ada yang mengurusi. Nah, sekarang kalau yang bayar 1 juta kemana? Ke pihak Perusahaan. Perusahaannya di mana? Itu di depan Pak. Tapi melalui Pak Kadus Udin yang Oh ya udah kadus udinnya di mana? Itu di desa Tanya nggak kemarin nggak ada. Sok atuh Pak Udin panggil. Saya tunggu di sini. Ya. Pak Kadus Udinnya. Sok saya bayar deh. Setahun saya bayarin. Atau 2 tahun saya bayarin. Rumah itu lokasi itu si Ucun. Kunci mungkin yang paling utama justru garis sepadan yang setu ya. Itu benar-benar aset warga yang harus diselamatkan. Ya nanti kan sebelum itu bersengketa kan pasti kan. Siap. Sebelum bersengketa jangka pendeknya kita beresin yang ini dulu ya. beresin Pak. Ya. Ini Jen. Jalan dulu. Iya, jalan dulu Ini dulu. Ini kemarin Dulu Pak. lurus ke situ. Siap, dari sana ke sini Jen. Oh, dulu lurus. Ya. Ini kemarin lalu lintas bulldozer dia gali jalan itu untuk tidak bisa dilewati. Ini daerahnya bagus loh, ini danau. Betul ini. Danau punya siapa? Di aset desa. Sekarang provinsi. Ya itu diklaim Pak punya dia sekarang Pak. ini danau punya siapa danau? Kalau biasanya kalau danau itu ini BBWS. BBWS Pak. Biasanya, tapi sekarang punya siapa danau ini? Tetap masih BBWS Pak, masih BBWS ada danau. Bukan punya perusahaan. Nah, kalau perusahaan dia mengklaim sempadannya saja. Oke, jadi danau milik BBWS. Nah ini danau bagus banget. Iya, ini yang akhirnya terlantar. Ini warga mancing saja ditangkap sama mereka dengan Nggak mungkin danau itu milik perorangan, nggak mungkin. Ini danau milik BBWS Pak. BBWS. Nanti saya cek ya, danau ini milik siapa gitu kan? Danau milik siapa gitu. Ini kebetulan dari BOMDes Pak Saya yang mengelola Satarif wisata ini. situ tuh. Ini kan tempat bagus nih. Betul. Tinggal dirapiin. Ini mau bangun hotel. Iya, itu rencananya. izin, itu depan itu yang sudah kelihatan Itu hotelnya. Iya. Jadi seluruh area ini sudah dibebaskan oleh yang bersangkutan versinya, tapi kami belum pernah melihat sertifikasi yang dimaksud. Oh, itu hotel. Betul. Jadi jalan masuknya dari depan. Depan jalan utama. Ini mungkin hotel ini menganggap ini danau ini bagian View-nya dia. view yang Iya, memiliki nilai bagi hotel. Betul. Jadi Ini Jin, dia udah mulai patung-patungnya sudah ditaruh di garis-garis sepadan ini. Ya view dari hotel. Tapi kan nggak ada kaitan dengan warga di sini mengganggu kan? Ya, kalau kami berpikir negatifnya karena hanya keluarga ini yang tidak bisa dibebaskan. Oh, tujuannya untuk membebaskan. Sepertinya, tapi kan kita tidak tahu tujuan itu. Tapi kalau memang harusnya kan warga sudah nerima penggantian jalan yang tidak memadai pun harusnya sudah bisa. Tapi Kan tetap sebenarnya aja sudah nggak ada diganggu. problem kalau begini kan hotel tuh jauh jaraknya. Andai kata pun warga di sini kan bisa ya gampang warga tetap di sini menggunakan jalan ke sini kan aman juga. kalau kita lihat risetnya dia Pak, dia mau bikin perusahaan di sini hotel yang luar biasa, yang strukturnya tidak ada di Indonesia. Jadi dia bikin sudah menghadap dengan yang bersangkutan. Jadi dia ingin bikin apartemen mewah yang tidak ada di Indonesia. Bahkan ada pusat perbelanjaan di atas itu gitu. Rencananya sih seperti itu. Iya, Jadi itu semua- rencananya iya, bagus. jadi semua dia itu akan dikuasai. Ya rencananya bagus, bagus, kita ya. hormati investasi. Investasi. Tapi kan nilai-nilai kemanusiaan harus kita jaga gitu loh. Saya orang yang welcome terhadap investasi, seneng loh setiap daerah mengalami kemajuan pesat. Tapi kan tidak mesti harus ribut.